dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Programa 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budaya untuk Dunsana Uda Uni di mana saja berada. Senang sekali rasanya saya Sisva Gusria MS kembali hadir menyapa Dunsana dalam program yang inspiratif, yaitunya Pasan Mandeh Dunsana Budaya yang akan menghadirkan inspirasi, nilai-nilai kehidupan dan juga kearifan budaya Minangkabau yang islami. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema menjadi Bundo Kanduang Sejati, yang mana Dunsana Budaya Bundo Kanduang di Ranah Minang bukan sekedar gelar bagi seorang perempuan Minangkabau ya, tetapi juga merupakan sosok yang menjadi tiang rumah, sosok yang menjadi pendidik pertama bagi anak-anak, penjaga adat, sekaligus teladan dalam akhlak dan kehidupan bermasyarakat. Dan di pagi hari ini sudah hadir bersama siswa di Pro 4 RRI Bukit Tinggi bersama Bundo Haja Efni SPD. Selamat pagi Bundo. Selamat pagi Ananda Siswa. Iya, gimana kabarnya Bundo, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bundo barangkali boleh menyapa pendengar kita dulu, Dunsana Budaya Uda Uni yang ada di rumah. Silakan Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Pro 4 dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam budaya kita ini, kita Bundo doakan Ananda, Dunsana, sadolanyo sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Bundo, sekarang di tengah derasnya arus perkembangan zaman ya Bundo ya. Dan peran Bundo Kanduang ini semakin penting ya Bundo. Dengan kelembutan, kebijaksanaan dan juga keteguhan iman seorang Bundo Kanduang, sosok perempuan yang begitu luar biasa di Minangkabau ini mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia, berilmu dan tentunya tetap berpegang teguh pada falsafah adat Minangkabau, adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Dan semoga di perbincangan kita pagi hari ini Bundo ya, kita semua dapat mengambil hikmah dan inspirasi tentunya dari Bundo Efni atau Bundo Upi ya, yang dikenal biasanya dengan Bundo Upi ya Bundo ya, untuk terus memperkuat peran perempuan sebagai ibu, sebagai pendidik dan sebagai penjaga nilai-nilai budaya Minangkabau. Nah, baik Bundo. Menurut Bundo, apa makna Bundo Kanduang Sejati itu? Boleh Bundo. Pemirsa dimanapun berada, Ananda Siswa, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa itu yang dikatakan Bundo Kanduang. Bundo Kanduang itu ada dua versi ya sebenarnya. Yang pertama adalah organisasi perempuan yang ada cuma di Sumatera Barat. Yang punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Inilah Bundo Kanduang. Yang kedua, Bundo Kanduang adalah Bundo Kanduang kaum yang dikatakan limpapeh rumah nang gadang, pengunyi rumah gadang. Jadi itu yang dikatakan Bundo Kanduang. Jadi di sini yang terletak bagaimana sifat dan tingkah laku daripada Bundo Kanduang sejati ini adalah pada Bundo kaum ini. Oke, Minangkabau ini satu-satunya yang punya yang sangat menomorsatukan perempuan lah begitu ya daripada yang lain. Alhamdulillah ya, kita memang Minangkabau karena emansipasi yang dikatakan oleh orang yang digandang-gandangkan oleh pusat itu kita Bundo di Sumatera Barat sudah punya. Karena perempuan itu ditinggikan, dikatakan karena di sebuah kaum itu perempuan adalah pempunya hak dalam kaumnya. Jadi artinya perempuan ini sudah setara sama laki-laki, tapi laki-laki adalah tungganai, tapi yang memutuskan laki-laki kata putus sama perempuan. Iya, artinya perempuan ini punya posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.
Ya, dan ini sudah dari zaman dulu ya sampai sekarang, dan ini tentunya relevan ya, seperti yang Bunda sampaikan tadi, dari pusat begitu emansipasi wanita yang menjadi yang digadang-gadangkan sampai saat ini, dan di Minangkabau ini sudah ada sejak Sudah dulu dulu gitu Kanda. ya Bunda. Seperti yang Bunda ulas sedikit apa yang Ananda katakan, karena madrasah pertama itu adalah perempuan, ibu. Iya. Nah, jadi madrasah bagi anak, kalau ibunya tidak betul, bagaimana mendidik anaknya, bagaimana generasi penerus kalau begitu. Itulah yang dikatakan bundo kanduang. Artinya bundo sejati menerang, seperti itu. Iya, menarik sekali. Nah, mengapa peran seorang ibu atau bundo kanduang ini sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak kita, Bundo? Nah, kenapa? Kita ini seorang perempuan membentuk karakter itu bukan saja sejak lahir. Iya. Dari dalam kandungan anak itu sudah dilatih, diapakan, dididik bagaimana dia dalam kandungan, bagaimana cara duduknya, cara apanya, kita dalam waktu hamil itu sudah diajarkan. Jadi bagaimana setelah dia lahir, itu sebabnya orang Minang dia itu ada pola asuh yang dikatakan dengan manjujai. Apa itu, Bunda? Manjujai itu artinya ada kedekatan antara seorang ibu dan seorang anak. Waktu dia sudah lahir, dipandang anak itu, diajak dia berbicara. Sekarang ini kan itu kurang. Kenapa? Karena ini pengaruh globalisasi barangkali. Karena melihat dari luar, banyak anak-anak kita sekarang, kita bukan menyalahkan sekarang ini bundo manganduang, bukan salah bundo manganduang seperti itu ya Nanda Sispa. Tapi kenapa? Karena kebanyakan kita lihat anak yang autis, yang seperti itu, karena mungkin yang Bundo katakan tadi, ada pola waktu kita menjujai anak tadi, kita ajak dia berbicara dari dia kecil waktu lahir. Menjujai tadi diajak. Kadang-kadang kita seorang ibu tuh sudah seperti orang gila. Kenapa? Waktu anak siapa nih, bagaimana nih. Sekarang kan tidak bisa. Kalau dahulu buruak tidak boleh dikatakan anak itu cantik, tidak boleh dikatakan cantik buruak. Tapi kan sekarang ini kan kita katanya kena stunting kita. Kalau apa itu harus sebenarnya. Kalau dia cantik, cantik. Kalau dia gemuk, sekarang gemuk, seperti itu yang sekarang ini. Jadi dari didikan itu, pola asuh itu sudah ada dari ke dalam kandungan sampai anak lahir sampai dewasa, baru meningkat dia berumah tangga, baru lepaslah tanggung jawab seorang ibu. Iya. Nah, Bundo, nilai apa nih Bundo yang paling utama yang harus kita tanamkan begitu kepada anak-anak kita? Yang nilai yang sebenarnya seperti ini Ananda, zaman sekarang, kata orang sekarang ini zaman yang merubah seperti itu. Nilai ini adab sekarang yang kurang bagi anak kita. Kenapa? Karena mungkin ibunya sudah sibuk, bapaknya sudah sibuk. Jadi pola asuh itu sekarang orang ini bagaimana dia kepada anaknya, daripada dia repot dia beri gadget kepada anaknya. Seperti itu sekarang. Jadi pola asuh sekarang ini sudah berubah. Kita bukan menyalahkan, tapi karena zaman seperti itu ndak kurang sekarang ini Ananda. Oke, gadget dan ya seperti yang Bunda sampaikan tadi, pengaruh globalisasi Bundo ya. Dan sekarang konsumsi anak-anak itu di dunia digital ini sangat bervariasi, sangat beragam. Dan ini mempengaruhi pola asuh yang sebenarnya Bundo Kanduang ini sudah tanamkan dulu sejak dulu kala begitu. Nah, sebagai seorang perempuan, bagaimana kita menyiapkan diri kita nih supaya bisa menjadi sosok ibu, sosok Bundo Kanduang yang benar, yang baik begitu untuk generasi kita, Bundo. Sekarang ini kita kembali Ananda, apa yang dikatakan dengan Bundo Kanduang itu, kita harus siap. Kalau kita seorang bundo kanduang, kita siap bagaimanapun, apapun. Jangan ndaknya kita menerima sebagai bundo kanduang, tapi sikap dan tingkah laku kita tidak mencerminkan bundo kanduang. Kenapa? Kita balik kembali Ananda, katakan bundo tadi, seorang bundo kanduang itu limpapeh rumah nang gadang. Limpapeh itu penunggu rumah gadang, penghuni tunggak tuo di rumah gadang. Amban purwa aluang bunian. Amban purwa itu pemegang. Nah, apapun rahasia, apapun masalah disimpannya kepada bundo kanduang. Seperti itu. Setelah itu
puro nan are kunci nan tagu, artinya pandai berhemat. Nah, itu jadi Bundo Kanduang ini semuanya bermasalah, dia ndak dikeluarkannya, disimpannya saja di dalam perutnya, kata orang tua ndak kamalatui dalam parui apapun. Tapi nah ini kembali ke tapinya ini, kita zaman sekarang ini ndak ada semuanya orang sudah diceritakan. Apapun, lebih-lebih ini gadget ini pengaruh betul lah Nanda. Sekarang ini semuanya bakato Bundo mengecek ya. Kalau lah manga tuh lah bakecian bakaluan ke pecebu. Nah, Facebook kan, Facebook, ya. pecebu apapun di kita ini. Kalau memang kalau ingin benar-benar seorang Bundo Kanduang sejati, apapun tidak perlu. Bagaimanapun seorang Bundo Kanduang ba alam lapang ba padang laweh, kok datang asuang jupi tanah dijadikan si dingin tampo di kepala. Artinya apapun yang dikatakan orang, bagaimanapun kita, jangan emosi kita itu ditahan. Jangan semuanya itu harus begini, dia begini, ndak usah. Di kata orang gae lulu akalam parui, dalam parui ndak kamalatui. Seperti itu. Jadi bagaimanapun disimpan dalam parut. Tidak semuanya orang harus tahu, kita begini, harus keluar begini, tidak boleh. Jadi kalau seperti itu, kita bagaimana anak generasi kita, bagaimana pula mamanya, orang tuanya lah serupoiku, anak tentu lebih loh seperti itu. Jadi karena itu barangkali bagaimana pola asuh yang bagus, ya kata Bundo ada kalau memang ingin sebagai kita, sebagai seorang ibu, sebagai orang Bundo di rumah tangga kita, barangkali kembali kita 6, 9 misalkan. Apa itu 6, 9? Semua jam 6 itu apapun alat elektronik disita di rumah. Baik bapaknya, anaknya, seperti itu. Jam 9 nanti keluarkanlah kembali seperti itu. Jadi waktu segitulah. Karena kenapa? Waktu jam sekian lah semuanya berkumpul dalam satu keluarga. Di sana bisa bagaimana kita mendidik anak kita, merubah pola asuh seperti itu. Jam-jam yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga untuk bonding ya bersama anggota keluarga lainnya, benar. Khususnya untuk anak-anak gitu. Iya, menarik sekali Bunda, seperti yang Bunda sampaikan, apa-apa semuanya ya curhat ke media sosial gitu. Publik tahu gitu. Gimana menyikapi ya, terkadang kan sebagai seorang ibu gitu juga punya banyak permasalahan barangkali di dalam dirinya yang tidak tahu nih ini mau gimanain nih masalah ini, dan akhirnya ya banyak para ibu itu yang curhatnya ke media sosial. Nah, gimana Bundo menanggapi hal ini, Bundo? Sebenarnya itu yang kamu katakan Bundo tadi, tidak semuanya orang harus tahu. Iya. Karena dalam hidup ini Ananda, tidak ada teman sejati, tidak ada musuh abadi. Pada teman pun kita tidak boleh cerita. Kata orang gae, ada yang sepinji yang harus disimpan. Nih dalam baju basiba ini ada ketiaknya ini lambodi, ada kikiak mengatakan ada segi 4 baju ini. Iya betul. Ini kenapa di ketiak ini? Kenapa dikepitkan? Ini adalah kiasannya. Seorang manusia, seorang perempuan ada yang segenggam yang tidak boleh orang lain tahu. Segenggam itu dikepitkan. Artinya apa itu? Ada rahasia-rahasia yang tidak boleh orang lain tahu. Masuk alam parui, alam parui tidak kemalatui. Nah, jadi seperti itu, tidak semuanya harus dikeluarkan, tidak semuanya harus dikatakan. Karena media sosial ini kalau lebih bakal cek Bundo orang bodoh ya, pecebu cek Bundo tadi itu sedang dunia mencari. Nah, di dalam berpacebuk, dalam kita bermedia sosial kita harus pandai-pandai. Ada yang pantas, ada enggak. Enggak semuanya harus orang lain tahu. Itu ya Bundo Kanduang. Enggak semuanya. Apapun, aba alam laweh bapadang lapang. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang difitnahkan orang, tidak semuanya orang lain tahu. Tidak semuanya kita emosi. Kok datang asuang jupi tanah dijadikan si dingin tampo di kepala. Itu artinya, Nanda. Wah, luar biasa ya. Itu dibalik makna
baju kurung basiba tadi ya Bundo ya. Ya, oke. Nah, Bundo, sekarang kan teknologi ini semakin pesat ya perkembangannya, Bundo ya. Nah, bagaimana seorang Bundo Kanduang itu menjaga keseimbangan antara adat dan ajaran agama di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini, Bundo? Karena kita ini seorang Bundo Kanduang itu adalah kita berfalsafah kepada adai basandi sarak sandak bersandi kita bola. Adai memakai sarak mengatuh. Oleh sebab itu, bagaimana kita menyikapi, kita harus bisa. Kalau kita sudah siap menerima sebagai Bundo Kanduang, kita komitmen harus siap menerima seperti itu. Apapun mengenai ini adat, ini adalah agama. Karena kenapa Ananda? Dalam contohnya saja yang kecil, makan. Agama mengatakan makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Adai mengatakan makanlah sesuok dua suok pariklah kenyang. Jangan makan satago abih, buruk lupo dicali orang. Bagaimana kalau makan sekarang ini orang ini kan makan berdiri, bertagak, beralih serpu itu Ananda. Agama mengatakan serpu itu, jadi ada persandingan seperti itu. Untuk makan aja ada anunya. Jadi sudah sangat sesuai ya Bundo ya. Nah, terus yang keduanya nyambungnya lagi alam takambang jadi guru. Alam takambang ini contoh Ananda. Waktu kita ini kan tidak tahu kita kok kita meninggal kok dikubur. Dahulu zaman Nabi Adam anaknya dua Habil dan Kabil itu kan berdua. Berbunuh berkelahi berbunuh mati salah satu. Termenung dia. Apa yang dimenungkan? Dia mau diapakan saudaranya ini? Tahu-tahu dia lihat di batang kayu ada burung 2 ekor yang sedang berkelahi berpatu. Jatuh satu. Terus dia tarik terus dia kali tanah dengan paruhnya. Dibenamkannya burung yang satu lagi. Begitulah. Oh ini, begitulah kita makanya kita masuk ke itu alam takambang jadi guru terus Ananda. Ya, kita belajar dari alam ya, Bundo ya. Nah, dalam falsafah Minangkabau, adat basandi syarak basandi kitabullah. Bagaimana seorang Bundo Kanduang ini dapat mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Bundo? Bagaimana kita mengamalkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya tadi seperti yang Bundo ulas tadi, kita itu apapun yang kita langkahkan adalah kita berpesan pada adat dan pada agama. Apabila kita kalau orang Islam, kalau Islam pasti dia orang Minang. Tapi misalnya dia ndak Islam, itu dalam sehari-hari dalam Islam ndak, walaupun dia orang Minang tapi murtad dia orang Minang lagi. Betul. Nah itu adat pesan di sarak pesan di kita bolas gitu aja di situ aja bisa kita lihat seperti itu. Iya. Nah, menurut Bundo apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh para ibu saat ini dalam mendidik anaknya, Bundo, terutama di era digital seperti sekarang? Ya sekarang ini kita tidak bisa mengatakan karena kita pengaruh globalisasi harus kita ambil. Tapi bagaimana kita memfilternya? Contoh, anak-anak kita sekarang ini di sekolah perlu sekali gadget. Tapi bagaimana seorang Bundo itu menyikapi, seorang ibu itu menyikapi di era digital ini adalah bagaimana beri ruang kepada anak kita. Beri waktu seperti yang Bundo contohkan tadi, jam 6 semua alat elektronik disita. Nanti waktu 6 tadi adalah komunikasi antara ayah, ibu dan anak, bagaimana di sekolah tadi, bagaimana ini sikap, bagaimana cara duduknya sebagai di sana kita mendidik anak. Nanti jam 9 hidupkanlah TV itu kembali, enggak apa-apa. Tapi, nah ini tapinya ini Ananda Sipa. Orang tua sekarang ini enggak. Bapak sibuk dengan gadget, mama sibuk dengan gadget. Jadi semuanya itu sudah. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi kalau Bundo seperti itu? Ya seperti yang kata Bundo 6-9 untuk rumah tangga seperti itu. Jam 6 sampai jam 9 itu waktunya
family time ya Bundo ya. Oke, nah media sosial ini juga tidak kalah penting ya Bundo ya, dan juga pengaruhnya juga sangat luar biasa. Gimana cara menghadapi pengaruh media sosial dan teknologi ini agar tidak mengurangi nilai-nilai yang diwariskan dalam keluarga, terutama di daerah kita di Ranah Minang ini Bundo? Ya, kita media sosial ini sangat perlu. Tapi bagaimana kita menyikapi, itulah seorang tugas seorang ibu, seorang Bundo Kanduang. Bagaimana kita ndak dilapisi anak dong. Harus kita ibu ini lihat. Ini kan sekarang ini ibu ndak bisa melihat anaknya. Ibu sudah sibuk dengan dia. Kadang-kadang Ananda kita lihat ibu anak bertanya, "Ma, ini bagaimana?" Kerjakannya aja, mama sibuk. Ibunya seperti itu. Jadi kalau Bundo kata Bun, bagaimana seorang ibu itu menyikapi? Nggak apa-apa, periksa. Jangan lepaskan aja kepada anak. Walaupun di sekolah itu memang diperlukan gadget ini, memang sangat-sangat diperlukan, tapi bari kita sebagai seorang ibu ada batasnya. Kita sebagai ibu ada tegaslah kita sebagai seorang Bundo Kanduang di rumah. Jangan dilepaskan saja anak kita. Iya, harus didampingi ya, apalagi yang anak usia dini ya Bundo ya. Iya. Oke, baik, gadget ini seperti pisau bermata dua ya Bundo ya. Kalau kita manfaatkan dengan sebaiknya, insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita. Tetapi kalau sebaliknya, nah ini justru yang akan malah menjerumuskan kita ya Bundo ya. Baik, menarik sekali Dunsana Budaya Uda Uni. Bundo, kita break dulu sejenak, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama Pro4 RRI Bukit Tinggi, Suara Budaya Nusantara. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ini baru enak. Bentar Mi. Pakanan dari Yordania. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tenang. Masuk luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Yes, Aku di Pro 2. Tapi Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Terima kasih masih di Pasan Mandeh Dunsana Budaya bersama Sisva dan juga narasumber kita yang luar biasa. Ada Bundo Haja Efni SPD atau yang lebih populer dikenal Bundo Upi ya Bundo ya. Baik, kita lanjutkan ya Bundo ya. Nah, topik kita hari ini yaitu mengenai menjadi Bundo Kanduang sejati. Nah, sebenarnya siapa nih Bundo yang dimaksud dengan Bundo Kanduang sejati? Apakah semua perempuan Minangkabau yang sudah balik ataukah yang sudah menikah atau siapa nih lebih spesifiknya Bundo? Silahkan. Ya, Ananda Siva, pemirsa dimanapun berada, yang dikatakan dengan Bundo Kanduang adalah orang yang sudah menikah. Kalau dia sudah menikah, walaupun umurnya belum genap lagi 20 tahun, dia sudah otomatis itu Bundo Kanduang. Bundo Kanduang. Itu yang dikatakan dengan Bundo Kanduang. Seperti yang Bundo katakan tadi, yang di Bundo Kanduang tadi versinya kan ada dua-dua. Yang organisasi dan Bundo Kanduang sejati. Bundo Kanduang yang limpapih rumah yang gadang tadi. Tapi yang kalau kita memang kalau sudah Bundo Kanduang itu sudah melekat kepada kita, artinya selendang ini kan ada makna ini. Kenapa selendang Bundo Kanduang kok begini? Karena dia itu adalah pendukung generasi penerus. Pendukung generasi penerus. Ini hendaknya kita sikap, tingkah laku mencerminkan seorang ibu. Hendaknya Bundo Kanduang itu ada dua macam. Ada Bundo Kangkuang, ada Bundo Kanduang. Bundo Kangkuang dan Bundo Kanduang. Kalau Bundo Kangkuang, Kangkuang itu kan konotasinya kan konce, kata. Meloncek-loncek. Kalau lah menari-nari awak lah Bundo Kanduang di semana yang putih di sini lah menari pulo, lebih selendang lah pakai selendang duo, awak menarikan kemari. Itu ndak Bundo Kanduang anak molen digalaan orang awak Bundo Kangkuang awak. Kalau lah Bundo Kanduang sejati, dia sikap, tingkah laku, perkataannya, langkahnya dijaga. Yang di Bundo katakan tadi, makna yang terkandung di dalam baju basiba ini banyak nih Ananda. Nih lidah-lidah bajanjang naik batanggo turun. Berkata pelihara lidahmu, berjalan pelihara kaki. Di sini aja. Bajanjang naik batanggo turun. Jadi mulut kita ini, mulutmu harimaumu akan menerkam kepalamu. Nah, tapi tadi yang kita ulas tadi di Ketia. Langannya besar. Baalam laweh bapadang lapang. Seorang Bundo Kanduang itu sabar.
Nggak semuanya dia harus marah. Ini enggak. Dia mengatakan Bundo Kanduang emosinya meledak-ledak. Seperti itu. Jadi kalau seorang Bundo Kanduang itu sikap dan tingkah laku kita jaga. Ndak do mancok loncek le, ndak do manyanyi lah, do manonurang, ndak do segala. Itu yang dikatakan Bundo Kanduang. Oke. Harus menjaga sikap. Setelah menikah itu otomatis sudah menjadi Bundo Kanduang. Tidak hanya penyematan nama Bundo Kanduang saja ya Bundo ya, tetapi juga sikap dan perilakunya juga harus sesuai dengan yang Bunda sampaikan, Bundo Kanduang sejati. Iya benar, karena kita pendidik generasi penerus tadi. Kok kain ini, kenapa kan kita bisa melihat, Anda Siva bisa melihat kain kok Bundo Kanduang seperti ini selendangnya, karena di sini nih generasi penerus pendukung generasi penerus. Mau jadi apa, anak Nasrani, Yahudi, tergantung kepada ibunya sejak tadi seperti itu. Ya, bagaimana seorang ibu menyiapkan generasi berikutnya ya Bunda ya. Ya tentu untuk menyiapkan itu perlu dirinya dulu nih yang harus siap begitu. Nah gimana sebenarnya sikap dan perilaku seorang Bundo Kanduang itu Bunda? Ya seperti yang Bunda ulas tadi, sikap dan tingkah lakunya kita pahami dulu siapa kita. Kalau kita yang sudah mau menerima kita sebagai Bundo Kanduang, ya kita tinggalkan semua. Yang waktu kita muda, waktu kita gadis, kita suka main, suka tidak menentu. Kalau kita sudah sebagai seorang Bundo Kanduang, kita sudah komitmen menerima. Bagaimana tingkah laku kita, bagaimana, karena yang ditiru anak itu kan ibunya. Iya. Kembali kita kepada madrasah pertama adalah seorang ibu. Kalau ibunya begini, pasti anaknya seperti itu. Karena orang akan melihat nantinya, apabila anak kita sudah dewasa, orang akan melihat siapa bibit, bebet, dan bobotnya. Ibunya bagaimana? Janganlah. Bagaimanapun anak kita sudah lengket. Sudah bagaimana tidak bisa dipisahkan lagi untuk jodohnya seperti itu. Tahu-tahu ibunya masa lalunya barangkali seperti yang Bundo katakan tadi, Bundo Kangkuang barangkali. Maka orang tidak usahlah pulang ke situ. Ibu serupa itu, Bundo serupa itu. Seperti itu. Iya. Selain seorang Bundo Kanduang ini punya kehidupan keluarga begitu. Nah, selain di rumah ada juga kehidupan sosial ya Bundo ya. Nah, bagaimana peran Bundo Kanduang dalam membina kehidupan sosial di lingkungan masyarakatnya Bundo? Kita seorang Bundo Kanduang ini harus, karena kita ini kan makhluk sosial, tidak boleh lepas. Kalau dalam organisasi Bundo Kanduang, tugas kita adalah melestarikan adat dan budaya tadi di lingkungan kita. Karena Bundo Kanduang ini, kalau organisasi Bundo Kanduang dari provinsi sampai ke kelurahan dia ada. Nah, apa tugasnya? Melestarikan adat Sabatang Panjang. Apa itu adat Sabatang Panjang? Adat alam Minangkabau. Kalau dia di Bukit Tinggi, di Kurai Limojorong, adalah dia melestarikan adat Selingkah Nagari. Siapa itu? PWK. PWK itu siapa? Dia otomatis Bundo Kanduang, Persatuan Wanita Kurai. Dia otomatis Bundo Kanduang. Tapi Persatuan Wanita Kurai itu tidak dia otomatis Bundo Kanduang. Tapi Bundo Kanduang tidak semuanya wanita Kurai. Karena kenapa Ananda? Karena kita di Sumatera Barat ini, khususnya di Kota Bukit Tinggi, kita heterogen. Jadi itu makanya ada Bundo Kanduang di Kota Bukit Tinggi, organisasi Bundo Kanduang di Kota Bukit Tinggi ini. Tapi PWK Persatuan Wanita Kurai tidak ada di misalnya di Padang. Itu udah orang Persatuan Padang pula, Pariaman PKDP pula, di Payakumbuh Perwaliko pula. Jadi Selingkah Nagari, adat Selingkah Nagari. PWK Persatuan Wanita Kurai. Nah, PWK Persatuan Wanita Kurai. Jadi dia melestarikan adat Selingkah Nagari Kurai. Bukit Tinggi ini kan Kurai Limojorong. Nah, tapi di sana ada Bundo Kanduang. PWK otomatis dia Bundo Kanduang. Tapi Bundo Kanduang tidak semuanya PWK. Nah, dua organisasi ini ada program kerjanya nggak Bundo dalam
urusan Bundo Kanduang ini? Ada, kalau organisasi pasti ada program kerjanya. Ada. Apa saja itu Bundo? Kalau seperti yang Bundo ulas tadi, kalau dia OPWK, dia melestarikan adat Selengkanagari di jorong-jorong yang ada di Korei Lima Jorong. Kalau Bundo Kanduang melestarikan adat Sabatang Panjang, adat alam Minangkabau. Apapun adat alam Minangkabau ini, bagaimana sumbang do bale, bagaimana katona nampe, itu ada Sabatang Panjang itu. Itu yang dilestarikan oleh Bundo Kanduang, organisasi Bundo Kanduang yang sekarang ini ketuanya adalah Bundo Ajah Neliati. Iya. Oke. Nah, gimana Bundo dapat ikut menjaga dan melestarikan adat Minangkabau sehingga tetap bisa bertahan begitu dan mewariskannya kepada generasi penerus, Bundo? Alhamdulillah Ananda, Bundo sudah 3 periode. 3 periode kemarin ini jadi ketua Bundo Kanduang. Inilah tugas Bundo, melestarikan adat Sabatang Panjang kepada generasi. Alhamdulillah diberi Allah kesehatan, diberi Allah Bundo ilmu yang bisa Bundo tularkan kepada anak generasi penerus. Jadi itu inilah tugas kami sebagai orang tua yang dikatakan Bundo ini, baik itu ke apapun. Ada anak-anak kita yang buat tesis kemarin ini dari Jakarta minta untuk doktor, dia minta, alhamdulillah kami sebagai Bundo Kanduang itu tugas kami, memberikan apa yang ada. Bakat orang gaek sebanyak barih kita tanah. Oke. Nah Bundo, apa harapan Bundo untuk perempuan Minangkabau masa sekarang ini, masa yang penuh tantangan ya Bundo ya, agar tetap menjadi Bundo Kanduang sejati, Bundo Kanduang yang berakhlak dan beretika Bundo? Harapan Bundo kepada Ananda Bundo, perempuan-perempuan padusi-padusi Minangkabau, ingat siapa diri kita. Kembali kepada jati diri kita sebagai seorang perempuan Minang. Bangga kita sebagai seorang perempuan Minang. Kenapa? Karena kita seorang perempuan Minang itu lah ditinggikan sarantiang dimajukan salangkah. Disamakan kita dengan laki-laki, tidak dibedakan. Seperti yang Bundo ulas tadi, kita sudah bahagia, bangga kita dengan emansipasi kita ada itu seorang Bundo Kanduang. Bagaimana kita mempertahankannya adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertingkah laku, kita lihat apa yang kita langkahkan, baik enggak ini langkah saya, bagaimana ini, batanyo, kok bajalan batanyo kanan tua-tua, seperti itu. Nah, Bundo, di Minangkabau ini ada Bundo Kanduang, ada Nini Mama, dan pemangku adat begitu. Bagaimana hubungan antara keduanya ini, Bundo, dalam menjaga adat, dalam menjaga kelestarian adat ini? Alhamdulillah, kalau Bundo Kanduang dia itu adalah sejajar dengan Elkam. Oh ya. Ada Elkam, ada Bundo Kanduang. Kenapa? Mitra dari pemerintah, ada Elkam, ada Bundo Kanduang. Seperti itu. Tapi kalau dalam adat Selengkanagari punyakan ada Kak. Tapi alhamdulillah yang selama ini beliau-beliau itu tidak membedakan kami. Tidak membedakan baik itu Bundo Kanduangnya, baik itu PWK-nya, tetap bagaimanapun kami di bau Bayu Bakato. Hubungan kami sangat-sangat baik. Apapun yang akan beliau langkahkan apabila itu menyangkut kepada perempuan, beliau selalu meminta sifat kepada kami Bundo Kanduang, baik itu PWK yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Tapi walaupun bukan di Bukit Tinggi saja, di Sumatera Barat antara Elkam dan Bundo Kanduang tetap sejalan. Ada di sana Elkam, ada Bundo Kanduang. Artinya di dalam Elkam itu kan minyak mama banyak. Kepengurusan itu. Jadi tidak ada bedanya. Beliau itu tetap seiring dan sejalan dengan Bundo Kanduang. Jadi pemangku adat baik itu khusus di Korei Lima Jorong ini tetap menghormati kami sebagai seorang Bundo Kanduang.
Oke, baik, menarik sekali. Bundo Kanduang, Bundo yang sudah 3 generasi, 3 periode ya, 3 periode. Ini apa nih Bundo pengalaman yang paling berkesan bagi Bundo selama menjadi Bundo Kanduang Kota Bukit Tinggi dan sekarang ini sebagai penasehat ya, penasehat Bundo Kanduang. Alhamdulillah ini Ananda, ini pengalaman ya Ananda. Waktu BNPB pusat mengadakan acara di Jam Gadang. Waktu itu semuanya hadir Indonesia. Yang akan menjadi narasumber waktu itu Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Ketua BNPB dan Ketua Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat, Bundo Putih Reno Raudah Taib Profesor begitu. Tapi karena waktu itu hari sesudah Lebaran macet, tidak bisa beliau sampai ke Bukit Tinggi. Pas jam sekian datanglah orang BNPB, Bundo yang tampil ke depan. Alhamdulillah Ananda, walaupun Bundo ini orang daerah, orang kabupaten dan kota, ketuanya untuk acara pusat yang menjadi pemakalah salah satunya. Tapi ini Ananda, walaupun seperti itu, ini kembali kita, Bundo tidak mau mengatakan tidak keluar ke Pecebu, tidak Bundo keluarkan. Nggak Bundo gitu kan, karena ini yang sepinji tadi yang kita simpan. Itu kan acara besar. Keluar ada YouTube-nya, ada apanya. Tapi itu pengalaman Ananda. Ini bukan kita membanggakan diri, tapi kita mengajarkan kepada, walaupun itu kan acara besar, nggak semuanya orang harus tahu. Cukup orang tahu siapa kita. Orang akan tahu, oh ini dia, oh ini dia, oh ini dia. Akan dicari orang karena ilmu kita, pengalaman kita seperti itu. Acara yang sangat berkesan bagi Bundo. Walaupun bagaimana bisa Bundo seorang orang daerah untuk acara pusat di yang besar bisa. Tapi Bundo tidak mengeluarkan, tidak mengatakan, tidak mengumbar acara sebab itulah sifat kita seorang Bundo Kanduang. Iya. Nah Bundo, apa harapan Bundo terhadap organisasi perempuan dalam hal ini PWK tadi ya Bundo ya, dan juga organisasi Bundo Kanduang di masa depannya Bundo? Harapan Bundo, alhamdulillah mungkin untuk generasi penerus barangkali ini, mari kita lestarikan kembali adat dan budaya kita. Walaupun kata orang tua, katakanlah walaupun pahit sekalipun akan kita terima. Jadi kita harus berani mengatakan harus ini benar, harus ini tidak. Karena ini adalah menyangkut untuk generasi ke depan. Yang kedua, kita nak batanyu. Kalau salah jalan batanyu, balik ke pangka. Jadi kalau jangan ndaknya kita ini harus seperti ini, begini, tahu-tahu kita salah seperti ini. Jadi kedepannya alhamdulillah barangkali seperti itu. Yang kedua, kalau kita sudah menyandang sebagai seorang Bundo Kanduang, apalagi kita sudah berpakaian adat, kurangi selfie. Nah seperti narsis itu. Ya Bundo ya. Karena ini adalah ndak ada ini pakaian adat. Kita Bundo Kanduang, duduk pun kita dilihat orang. Karena kita ini dilihat dan ditiru dan digugu oleh orang ramai. Oke, terakhir nih Bundo, apa pesan yang ingin Bundo sampaikan kepada Bundo Kanduang muda, kepada ibu-ibu muda yang barangkali sedang belajar menjalankan perannya sebagai Bundo Kanduang sejati? Silakan Bundo. Ananda, jangan takut Ananda, ndak ada Bundo Kanduang ini. Ada yang mengatakan kalau Bundo Kanduang tuh lah gaib, ndak. Kalau Bundo Kanduang tuh malah cantik, kita pakai baju kurung basiba, tertutup aurat kita. Jadi pesan Bundo kepada ibu-ibu muda, Bundo-Bundo Kanduang muda, bagaimana? Mari kita generasi kita didik, kita ayomi generasi penerus kita. Karena di tangan Ananda lah mau dibawa kemana anak-anak kita sekarang ini. Kalau Ananda lemah, Bundo-Bundo muda-muda lemah, generasi penerus pasti lemah. Di harapan Bundo Ananda jangan takut, mari kita berjuang bersama-sama. Kalau seandainya Ananda terbentur, kembali ke pangkal jalan, cari Bundo. Insya Allah banyak Bundo-Bundo yang bisa memberi masukan dan petunjuk kepada Ananda semuanya. Mudah-mudahan harapan Bundo ini bisa terdengar kepada Ananda Bundo dimanapun saja berada.
Oke, baik, luar biasa Bundo, semangat untuk para ibu muda yang sedang menyiapkan generasi penerus ya Bundo ya. Para Bundo Kanduang yang sedang berjuang menghadapi tantangan zaman, sulitnya untuk mendidik anak zaman sekarang dengan erupsi teknologi, pengaruh yang luar biasa juga ya, dengan memegang prinsip adat basandi, syarak basandi kitabullah, kita bentengi anak-anak kita dari pengaruh buruk perkembangan teknologi ini ya Bundo ya. Terima kasih Bundo atas ilmu dan juga inspirasi yang sudah dibagikan hari ini. Tidak terasa hampir 1 jam juga kita ngobrol nih Bundo ya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi kita semuanya, khususnya untuk para Bundo Kanduang Muda. Terus berjuang dan jangan lelah untuk mendidik generasi penerus bangsa. Baik, Dunsana Budaya, sekian dulu untuk Pasan Mandeh edisi hari ini. Saya Sisva Gusri MS pamit undur diri beserta kru RRI Bukit Tinggi yang bertugas. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM. Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang.